Salam rekan-rekan Innovassurance, jumpa lagi kita di channel Inovatif Assurance, belajar dimanapun dan kapanpun dalam sesi 10 menit belajar audit dan risk bersama saya Fandi Harista Sedeker. Teman-teman mungkin pernah mengikuti acara obrolan dan belajar audit dimanapun Anda berada, atau obladi-oblada ya, yang diselenggarakan komunitas belajar daring kita, Inovatif Assurance. Di salah satu sesi dari Obladi-Oblada ini kita membahas mengenai machine learning. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas ya mengenai machine learning kembali di channel YouTube Inovatif Assurance. Apa sih sebenarnya machine learning ini? Ya, machine learning ini sebenarnya sesuatu yang cukup baru ya, meskipun tidak terlalu baru ya, di mana ini merupakan pengembangan dari apa yang kita kenal dengan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah satu teknik untuk mentransfer kecerdasan manusia ke mesin dengan cara melakukan pemrograman. Dan ini kemudian dikembangkan sehingga si mesin ini juga memiliki kemampuan untuk belajar sendiri. Setelah dia mendapatkan kecerdasan, dia juga punya kemampuan untuk belajar sendiri dari mana? Dari data yang sudah terpampau atau data historis. Dari data-data ini, si mesin ini kemudian menemukan informasi, pola ya atau pattern dan juga simptom-simptom yang bisa dipakai untuk melakukan prediksi atas kondisi yang belum terjadi. Nah, kemampuan melakukan prediksi inilah yang kemudian relevan terhadap dunia kita, yaitu dunia audit internal. Bagaimana? Mulai tertarik ya? Yuk kita simak sesi berikut ini. Ya, seperti saya sampaikan tadi, sesi ini adalah salah satu sesi yang pernah kita sampaikan di acara Obladi Oblada atau obrolan dan belajar audit dimanapun Anda berada. Jadi teman-teman dipersilakan untuk melakukan subscribe ya, follow kita punya Instagram di Innovassurance 2020 atau bisa juga lihat materi blog kita di innovassurance.id ya. Di sini juga kita akan nanti kembangkan e-learning dan tentunya bisa mengikuti kita melalui channel YouTube ini ya. Oke, teman-teman sekalian, sesi machine learning ini saya akan buat lebih ringkas ya, karena memang kalau kita ingin gali lebih dalam membutuhkan waktu yang lebih lama. So, kita ketahui seorang audit, dia melakukan audit, maka dia membutuhkan data. Data ini dia butuhkan mulai dari tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit, bahkan sampai pelaporan ya. Nah, data-data ini umumnya perlu diambil atau diakuisisi. Kemudian setelah itu di clean up oleh seorang auditor, ya, hanya di clean up ya supaya datanya tidak berisi data-data sampah ya atau garbage ya. Kemudian setelah dibersihkan, maka data itu akan dianalisa dan divisualisasikan. Disinilah kemudian kita bersentuhan dengan data yang ukurannya sangat besar. Di dunia saya, di dunia jasa keuangan, data-data yang tersimpan itu adalah data-data yang umumnya tersimpan dalam bentuk digital atau terkomputerisasi. Dan ini disimpan setiap hari karena transaksi yang dilakukan juga transaksi setiap hari. Dan seiring dengan waktu maka jumlah data itu mungkin besar dan timbullah big data. Gitu ya. So, kalau kita lihat proses analisa data menggunakan machine learning ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah si manusia terlibat dalam hal memberikan label ya atau identifikasi khusus terhadap data yang akan dipelajari oleh si mesin tersebut. Nah, ini yang disebut dengan konsep supervised learning. Dan ini dikategorisasikan menjadi dua ya, yaitu klasifikasi dan regresi. Klasifikasi nanti saya akan jelaskan. Prinsipnya adalah bagaimana mengklasifikasi atau membagi beberapa data berdasarkan karakteristik yang berbeda di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ya. Dan umumnya menggunakan beberapa algoritma di sini ya, ada naive Bayes, kemudian support vector machine ya, kemudian kita juga bisa menggunakan decision tree. Nah, saya akan kasih contoh nanti menggunakan decision tree. Kemudian yang umum kita kenal juga adalah regresi. Regresi ini adalah melihat hubungan antara minimal dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Hubungan ini bisa digambarkan dalam bentuk hubungan linear ya,
atau hubungan logistik ya, mirip seperti logic ya, jadi ada ya atau tidak, gitu, itulah logistik. Kemudian yang kedua adalah teknik unsupervised learning. Nah, dalam hal ini si manusianya itu tidak ikut campur ya, memberikan label di sini. Jadi tidak ikut campur sama sekali, dia membiarkan mesin itu untuk membaca sendiri datanya. Bagaimana mesin membaca datanya? Ya tentunya si mesin ini akan melihat satu persatu dari item yang ada di data dan membuat pengelompokan juga. Nah, pengelompokan ini yang disebut dengan clustering. Clustering itu adalah satu kumpulan dari beberapa item data yang memiliki kesamaan tertentu. Ya, dia berbeda dengan decision tree karena decision tree sifatnya hierarkis. Dia di sini sifatnya hanyalah melihat derajat keterikatan atau relationship antara satu dengan yang lain, antara satu yang belum masuk dalam kelompok kepada kelompok yang sudah ada, disebut dengan clustering. Di sini menggunakan algoritma misalnya adalah K nearest neighbors ya, atau K means ya. Kemudian juga ada yang disebut dimensionally reduction. Nah, ini yang pertama, supervised learning. Jadi Anda bayangkan kita memiliki data di sini ya teman-teman. Jadi kita memiliki data, dan data-data ini adalah data-data historis, di mana data-data historis ini kemudian diberikan features atau label. Ya. Contoh misalnya kita memberikan label data berdasarkan pengelompokan dari usia, kemudian berdasarkan pengelompokan dari jenis pendidikan, ya, kemudian berdasarkan geografis dan sebagainya. Dan setelah itu kita membuat model berdasarkan label-label tersebut. Label-label ini yang kemudian mempengaruhi modelnya. Model ini dibuat dari mana? Berdasarkan algoritma yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Apakah itu menggunakan decision tree, klasifikasi ya, atau menggunakan regresi. Nah, ini yang bercontoh di sini adalah satu fungsi regresi. Ya. Kemudian model ini kita bisa gunakan untuk memprediksi. Caranya adalah kita akan menginputkan data baru, ya, suatu data baru yang tentunya belum kita label, ya, belum kita labeli, dan kita masukkan ke model tersebut, maka nanti prediksinya akan menghasilkan kira-kira si data ini labelnya apa. Ya. Untuk contoh, misalnya Anda mau memprediksi apakah akan terjadi peningkatan dari sisi jumlah customer Anda atau pelanggan Anda berdasarkan misalnya adalah berdasarkan jumlah dari anggaran promosi yang ada. Bisa jadi Anda membutuhkan data-data yang sudah lampau dengan melihat jumlah anggaran promosi dibandingkan dengan pertumbuhan dari customer. Tentunya nanti model ini akan melihat apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan pertumbuhan dari customer. Jika memang tidak ada hubungan, maka tidak tercipta model tersebut. Ya. Atau mungkin Anda mau mengklasifikasikan apakah satu transaksi ini adalah satu transaksi yang memiliki potensi fraud atau tidak. Ya tentunya Anda mempelajari data-data historis. Data apa? Data fraud yang sudah terjadi sebelumnya. Dari data fraud yang sudah terjadi ini Anda memberikan label. Kira-kira bagian mana dari data atau item data itu yang bisa menunjukkan ada potensi fraud. Misalnya, apakah transaksinya dilakukan pada jam-jam tertentu, kemudian nilai transaksinya, kemudian lokasi transaksinya, yang ambil contoh misalnya adalah transaksi yang terkait dengan kartu kredit dan sebagainya. Maka itu kemudian bisa menciptakan satu hubungan atau model. Ya. Nah, model ini yang kemudian dipakai untuk melakukan prediksi. Ya. Kemudian unsupervised learning. Nah, di sini bedanya adalah instead of kita memberikan label, kita biarkan si mesin itu untuk membuat label sendiri terhadap data yang ada. Ini contoh adalah ada customer purchasing data. Kemudian si mesin itu membuat grup-grup dari customer berdasarkan data-data yang sudah ada. Dia memperhatikan kira-kira dari item tersebut mana yang memiliki kesamaan tertentu dan kemudian dibandingkan atau dikelompokkan berdasarkan kesamaan tersebut. Sehingga jika ada new customer purchase data, maka dengan menggunakan model ini, dua item data ini akan otomatis dikelompokkan ke dalam kelompok yang sudah ada. Kira-kira seperti itu ya.
Oke, nah sekarang bagaimana nih prakteknya ya? Nah, kalau kita lihat sih dari sisi praktek sebenarnya banyak sekali ya contoh di sini ya. Kalau kita lihat dari sisi supervised learning misalnya di sebelah kanan, kita bisa pakai untuk fraud identification. Kita juga bisa pakai untuk image classification ya, kemudian kita bisa pakai untuk melakukan customer retention dalam hal ini, atau misalnya tadi seperti saya sampaikan, lihat pertumbuhan dari customer gitu ya. Apa sih faktor yang menyebabkan customer ini loyal terhadap organisasi kita, terhadap perusahaan kita. Kemudian dari sisi supervised learning ini kita bisa lihat misalnya dari sisi forecasting ya utamanya ya, karena memang regresi ini adalah melihat hubungan antara variable dependent dengan variable independent yang mempengaruhinya gitu ya, atau variable predictor gitu ya terhadap variable si dependent tersebut. Dan kemudian unsupervised ini biasanya kita akan pakai untuk visualisasi big data ya, kemudian kita melakukan structure discovery ya, karena memang kita melakukan dimensionality reduction di sini terhadap data-data yang ukurannya besar dan unstructured ya, maka kita menggunakan dimensionality reduction, atau kita menggunakan algoritma clustering untuk melakukan segmentation misalnya di sini ya. Nanti saya akan ambil contoh menggunakan RStudio untuk melakukan clustering dan juga regression ya. Nanti kita akan lihat contoh praktisnya. Oke, yang kita pertama lihat adalah decision tree di sini ya. Di sini decision tree itu simpel ya teman-teman ya. Misalnya Anda mau membuat satu keputusan ya. Keputusan ini tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan ya kan. Nah, pertimbangan ini kalau Anda membuat keputusan ya tentunya Anda akan mempertimbangkan misalnya dari sisi finansial. Misalnya juga Anda bisa pertimbangkan dari sisi faktor kesuksesannya ya atau kemungkinan gagalnya gitu ya. Kemudian juga Anda bisa pertimbangkan dari sisi kompetensi yang Anda miliki dan sebagainya dan sebagainya. So, pada prinsipnya di sini adalah decision tree akan melakukan klasifikasi berdasarkan label yang ditunjuk oleh si manusia yang memprogram si komputer tersebut dalam membuat modelnya, karena ini adalah bagian dari supervised learning ya. Nah, ini ambil contoh adalah di sini ada ide untuk membuat bisnis baru, apakah food truck ya modelnya, atau restoran atau bookstore. Nah, di sini dilakukan estimasi dari nilai dolar ya dalam hal ini jika terjadi keberhasilan dan juga kegagalan. Ya, kalau kita lihat di sini ternyata nilai dolar yang lebih tinggi ya itu adalah pada saat membuka restoran, karena success rate-nya 52%, sementara value-nya adalah 48% gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sukses, maka dia akan menghasilkan 40.000 US dollar, sementara kalau dia failure atau rugi, dia ruginya sebesar minus 21. 40 nilai ini kemudian diperhitungkan dan dapatlah selisihnya sebesar 10.720 US dollar. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang lain ternyata lebih tinggi dan lebih baik gitu ya. Maka akhirnya diputuskan melakukan bisnis secara restoran. Ini contoh saja ya. Kemudian ada contoh juga terkait dengan kartu kredit. Ya, kalau misalnya Anda menemukan transaksi kartu kredit, Anda bisa melihat apakah transaksi kartu kredit ini dilakukan di 24 jam sebelumnya gitu ya, atau dilakukan lebih dari beberapa kali dalam satu hari gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda melihat ternyata transaksi-transaksi ini dilakukan dalam waktu 24 jam dan melebihi dari rata-rata transaksi yang pernah dilakukan oleh si pemilik kartu kredit tersebut ya, artinya di sini ada satu kecenderungan atau kebiasaan yang disimpangkan ya. Ini Anda bisa jawab yes di sini. Jika si model itu menunjuk yes, maka dilihat lagi apakah dilakukan terhadap merchant-merchant yang beresiko tinggi. Jika merchant-merchant ini beresiko tinggi, ya, misalnya merchantnya adalah di internet ya, jadi dalam bentuk jual beli yang di internet, itu mungkin dikategorisasikan sebagai lebih risky dibandingkan merchant-merchant yang onsite gitu ya, maka itu bisa kita anggap sebagai yes. Dan
potensi fraudnya adalah 90%. Nah, ini berbeda kalau misalnya kita mengarah pada jawaban no ya di sini. Tapi juga bisa jika ini tidak banyak ya dalam waktu 1 hari, tapi dilakukan lebih dari satu lokasi yang berbeda ya. Anda bisa bayangkan mana mungkin seseorang itu bisa berada di satu tempat secara bersamaan gitu kan. Satu berada di Jakarta, satu berada di misalnya di Surabaya dalam rentang waktu yang hampir sama gitu ya, cuma beda detik atau menit ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, ini ada potensi fraud juga dalam hal ini, dan ini adalah bentuk decision tree dari bagaimana model untuk memprediksi fraud di kartu kredit. Ini contoh yang bisa kita terapkan nanti untuk mengajarkan si mesin tadi ya untuk melakukan machine learning. Ini contoh yang terkait dengan credit scoring model ya. Ini umum ya di dunia jasa keuangan, di mana seorang yang mengajukan pinjaman itu akan dicek dulu apakah dia creditable atau tidak. Dan kemudian kita lihat dari sisi simple regression di sini. Seperti saya sampaikan tadi, regresi ini adalah hubungan antara variable dependent ya, Y adalah variable dependent dan variable independent atau bebas atau variable predictor. Dan kemudian di dalam fungsi linear dari regresi ini kita bisa menempatkan yang disebut dengan konstanta atau intercept. Konstanta ini adalah hubungan antara Y dan X ya, di mana X-nya adalah sama dengan 0. Ya, jadi semacam satu garis start lah gitu ya. Bahwa meskipun X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya. Kemudian setelah X-nya tidak sama dengan 0, maka itu akan dipengaruhi dengan yang disebut dengan koefisien regresi atau yang disebut dengan kemiringan atau slope ya. Slope ini akan menentukan apakah si garis ini akan mengarah ke atas ya, menanjak atau dia menurun. Nah, kalau dia menanjak berarti koefisien regresinya atau slope-nya minus, negatif gitu ya. Misalnya di sini kalau di sini adalah plus, kemudian minus bx ya. Nah, sementara kalau garisnya lurus, itu berarti tidak ada hubungan, ya, 0, gitu ya. Karena berapapun x-nya, y-nya tetap tidak berubah, gitu ya. Jadi y-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jadi dia bisa dalam bentuk garis yang menanjak atau bisa dalam bentuk garis yang menurun. Ya. Nah, kalau kita hubungkan lebih jauh, di mana di sini kita bisa melakukan dalam bentuk polarisasi yang lebih besar ya, di mana kita melakukan secara parabolik. Artinya di sini kita menggunakan lebih dari satu variabel independen dan kita menggunakan variabel independen yang sifatnya meningkat ya, di mana kita kuadratkan ya si x ini sehingga dia akan membentuk satu kurva parabolik di sini. Ya, teman-teman, yang berikutnya adalah kita bisa lihat di sini multiple regression ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menggunakan lebih dari satu variabel bebas atau independen ya, maka kita sudah membentuk disebut dengan multiple regression ya. Kalau kita menggunakan multiple regression, maka kita tidak hanya mendapatkan satu garis lurus, tapi kita bisa mendapatkan disebut dengan slope yang berbentuk seperti 3 dimensi seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi 3 dimensi di sini slope-nya Anda nggak hanya menggunakan satu variabel independen tapi lebih dari satu ya. Misalnya contoh di sini adalah kecepatan dibandingkan dengan berat dan juga horsepower ya di sini ya. Ternyata ada satu hubungan ya di mana kecepatan tersebut juga dipengaruhi oleh berat dan juga horsepower-nya gitu ya. So sebenarnya dalam hal kita menggunakan regresi ini kita bisa menggunakan banyak teknik ya. Kita bisa menggunakan Excel. Namun Excel dalam hal ini Anda mesti aktifkan dulu ya si fungsi analisa datanya melalui opsi auto option dari Excel itu. Ya, si data analysis toolpack itu mesti diaktifkan dulu sehingga akan muncul fungsi regresi dari Excel tersebut ya.
Dan juga di Excel Anda bisa melakukan trend analysis ya, Anda bisa melakukan forecasting dengan trend analysis ya. Caranya sama, Anda mesti aktifkan dulu melalui option dari si Excel tersebut, dan kemudian nanti Anda bisa pakai melalui fungsi yang ada di data analysis toolpack ya. Kemudian yang terakhir di sini yang kita sering gunakan adalah clustering ya. Clustering ini pada prinsipnya adalah bagaimana data-data yang ada itu bisa kita kelompokkan berdasarkan atribut yang mirip ya di antara beberapa data atau kelompok data. Dan umumnya nanti di dalam kelompok itu kita akan menentukan sentroidnya atau titik tengahnya ya, yang merupakan apa namanya atribut referensi kepada item-item lain di dalam cluster tersebut. Dan kemudian kalau misalnya kita punya data baru gitu ya, ambil contoh adalah titik A di tengah ini ya. Ini kita akan bandingkan dengan kelompok-kelompok yang ada, kira-kira dia lebih berat masuk kemana ya. Itu caranya sama ya teman-teman, dimana kita akan membandingkan titik ini ke semua titik ya. Jadi apa yang kita bandingkan, kita membandingkan jaraknya, itu yang disebut dengan Euclidean distance ya, jadi antara si titik itu dengan titik-titik lain. Nah, kemudian nanti kita akan mencari ya akar atau square root dari jarak tersebut ya. Misalnya Anda bandingkan dengan titik X dan di titik Y ya. Jadi dari si titik-titik yang ada di sini dibandingkan dengan titik baru. Dari keseluruhan nanti Anda akan mendapatkan di mana dia memiliki kemiripan yang paling dekat, dan disitulah kemudian si data ini atau data baru ini masuk ke dalam cluster tertentu, kira-kira seperti itu ya. Nah, data-data ini kita bisa olah menggunakan banyak data analysis tools ya. Salah satunya yang sering saya gunakan adalah R language ya, dimana di sini sangat mudah sebenarnya teman-teman ya. Cuma memang ada beberapa yang sifatnya open source, ada yang beberapa yang sifatnya berbayar ya. Saya merekomendasikan menggunakan Python dan R karena memang bisa digunakan secara mudah dan tersedia banyak library yang bisa Anda explore untuk melakukan analisa data dan juga visualisasi data. Oke, ini ada beberapa jenis library seperti saya sampaikan tadi. Jadi seperti kita ketahui ada beberapa tahapan dalam pengolahan data ya. Tadi kita proses untuk clean up data. Di sini kita juga punya beberapa library ya. Library ini ada semacam kayak add-on ya, satu add-on yang bisa Anda pakai ya, yang sudah dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang sifatnya open source, yang bisa Anda pakai ya di dalam program machine learning Anda. Nah, ini macam-macam gunanya, termasuk juga Anda mau melakukan proses pembuatan model dengan berbagai algoritma tadi ya. Misalnya contoh di sini ada untuk regression ya, kemudian ada untuk clustering dan sebagainya. Itu untuk R. Kemudian yang banyak juga digunakan adalah Python ya. Python juga memiliki beberapa package atau library yang bisa Anda gunakan di sini ya. Ini ada untuk klasifikasi ya, ada untuk clustering, regression, dan dimensionality reduction gitu ya. So pada prinsipnya di sini adalah Anda mesti mendownload si library tersebut atau package tersebut, dan kemudian mengcoding atau memprogram bagaimana data-data yang sudah ada tadi atau data-data historis tadi bisa Anda buatkan modelnya. Tentunya Anda mesti pilih ya, Anda mau menggunakan yang mana gitu ya. Kalau Anda merasa ini lebih tepat menggunakan regression, tergantung kegunaannya tadi ya teman-teman ya. Kalau Anda melakukan forecasting itu biasanya Anda menggunakan ini. Melakukan prediksi Anda biasanya menggunakan regresi. Ya. Tapi kalau Anda mau menemukan apakah ada kejanggalan, penyimpangan dan sebagainya, biasanya Anda menggunakan ini ya, classification ya. Oke, demikian rekan-rekan semua sesi kita mengenai machine learning. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi berikutnya dari Innovative Assurance.